Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Pastinya semoga kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe. Untuk yang sudah subscribe Sora, terima kasih banyak banget ya, karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Ya, Sora doain juga rezekinya banyak kalau subscribe Sora. Oke, hari ini sebelum mulai pembacaan, Sora mau minta izin dulu sama kamu. Sora mau promosi produk baru yang baru saja Sora launching per hari ini. Ya, Sora mau launching apa? Nah, Sora di sini launching yaitu ada sebuah gelang ya. Ini khusus buat teman-teman Sahara Sora yang perempuan dulu ya, karena Sora belum serak, belum ketemu produk yang serak untuk yang laki-laki ya. Jadi untuk yang perempuan dulu, teman-teman Saharanya Sora. Nah, di sini Sora punya bracelet ya. Di sini Sora punya sebuah gelang ya. Jadi ini adalah dari sebenarnya ini adalah dari batu hmm, rose quartz ya. Jadi dia bentuknya kupu-kupu ya. Nah, rose quartz sendiri itu adalah punya sebuah energi untuk memberikan rasa tenang, rasa nyaman, rasa aman dan biasanya terkoneksi dengan cakra hati ya. Dan ini cocok banget untuk teman-teman yang sering ngerasa kayak gelisah, terus habis itu nggak tenang, mau cari ketenangan batin, pingin menarik cinta di dalam hidupnya dia gitu ya. Kamu boleh banget beli bracelet ini ya. Ini gelangnya bahannya dari stainless steel ya. Nanti ukuran dan sebagainya sudah Sora upload di kolom community, fotonya juga lebih jelas di kolom community, silahkan dicek. Nah, tapi gelang ini secara khusus Sora program dengan energi untuk bisa lebih membuat kamu tuh punya karisma yang lebih positif pastinya dan punya aura yang lebih bagus ya, yang pasti menarik energi cinta kasih. Tapi teman-teman ingat bahwa ini bukanlah susuk, ini bukan pelet, ini bukan pesugihan ya. Jadi ini juga tidak ada kodamnya, tidak ada jinnya, tidak ada pantangannya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai ini buat ibadah pun boleh, nggak apa-apa ya. Hanya Sora menyarankan untuk tidak terkena cairan. Walaupun ini memang stainless steel, tapi kita berjaga-jaga ya untuk tidak kena cairan seperti parfum, body lotion, atau keringat yang berlebihan gitu ya. Nah, teman-teman ini apa namanya bisa teman-teman pakai setiap hari, cantik banget kayak gini ya. Nah, ini Sora booster dengan energi khusus yang Sora kerjakan sendiri ya. Dan Sora ambil ini masih sangat limited banget. Sora nggak ambil banyak. Kenapa? Karena memang Sora sendiri yang booster energinya, Sora sendiri yang program energi untuk kristalnya sendiri. Ini kristal asli teman-teman. Ya, ini namanya rose quartz. Teman-teman boleh Google rose quartz itu fungsinya apa, ya. Nah, ini kelihatannya kayak putih karena ini Sora malam hari syutingnya dan kalau kamu lihat di foto akan lebih kelihatan kayak agak pink-pink gitu loh, keping-pingan ya. Nah, jadi ini memang Sora fokuskan untuk produk gelang dulu ya. Dan Sora juga nggak banyak-banyak dulu bikinnya karena Sora masih handle sendiri yang Sora bilang dan Sora coba dulu. Sora lihat dulu animo dari teman-teman gimana. Kalau positif akan Sora bikinkan lagi ke depannya ya. Doain biar ini bisa laku banyak juga. Nah, ini teman-teman, ini adalah harganya cuma 165.000 aja ya, belum sama ongkos kirim. Ya, ingat ya teman-teman, aku punya sangat terbatas. Teman-teman bisa order di Telegram aku di @soraya_86 atau teman-teman tinggal klik aja linknya sebenarnya. Tinggal klik link pembelian ya. Sora ada di kolom deskripsi bawah atau teman-teman juga bisa ke Instagramnya Sora @sora_tarot DM di sana ya. Teman-teman ini khusus buat teman-teman yang serius ya. Teman-teman, Sora cuman tujuannya nggak lain dan nggak bukan. Teman-teman hanya untuk bisa memberikan teman-teman rasa apa ya, ketenangan untuk ngebantu sih. Jadi tolong jangan jadikan ini sebagai jimat atau gimana gitu ya. Enggak, ini pure Sora mau bantu teman-teman dengan energi yang lebih positif, dengan harapan teman-teman juga punya energi yang lebih bagus lagi biar bisa menarik cinta yang lebih baik. Otomatis kalau aura teman-teman lebih bagus, pasti akan lebih bagus energinya. Gitu sih kalau dari Sora ya. Ini lihat deh, cantik banget tuh. Cantik banget. Ini Sora belum cantolin ya. Sora cuman praktekin untuk dipakai. Buat teman-teman yang perempuan, kamu bisa beli, atau untuk kamu yang laki-laki, kalau kamu mau belikan untuk pasangan kamu, mau belikan untuk ibu kamu, boleh banget ya. Ini limited banget teman-teman, dan aku hanya melayani teman-teman yang mau membeli serius, yang sopan juga ngomongnya, karena di sini Sora juga bukan dukun ya. Sora hanya berusaha membantu, harganya pun terjangkau. Dan Sora ini khusus teman-teman, ini import barangnya ya. Dan habis itu Sora harus programkan dulu. Cantik banget. Sora sendiri juga pakai ya. Ini punya Sora
Kira-kira kayak gitu. Silakan teman-teman Sora tunggu selama stoknya masih ada, karena Sora punya stok sangat amat terbatas ya. Dan kalau nanti berikutnya Sora mau stok lagi itu mesti nunggu, karena nunggu barangnya datang dan tunggu Sora kerjakan dulu. Nah, mengerjakannya itu juga butuh energi teman-teman ya. Jadi kalau Sora lagi capek, Sora lagi sakit, atau Soranya lagi moodnya nggak bagus ya, itu nggak bisa Sora kerjakan hal-hal seperti ini. Ya, karena ini adalah bentuknya energi yang positif. Kira-kira kayak gitu. Ya, teman-teman. Makasih, aku sudah boleh didengarkan untuk promosi barangnya ya. Jadi dia tinggal dikaitkan seperti ini. Dia cantik banget. Sora sengaja pilih kupu-kupu. Sebenarnya kupu-kupu itu adalah simbolis dari transformasi. Kalau teman-teman perhatikan, ya, kupu-kupu itu secara simbolis adalah artinya sebuah transformasi. Ya, jadi aku pingin jiwanya teman-teman itu lebih tertransformasi. Jadi sesuatu yang lebih positif, jadi jiwa yang lebih tenang gitu loh. Itu ya maksud aku kenapa sih aku memilih si kupu-kupunya sendiri, kenapa memilih juga emas. Emas adalah warna dari sebuah keberkahan gitu ya. Dengan simbolisme teman-teman bisa jadi semakin berkah. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke, Sora tunggu ordernya ya karena sangat terbatas sekali. Nanti kalau banyak, kalau memang suka teman-teman bisa kayak Sora bikin lagi dong, bikin lagi gitu. Tulis di kolom komentar ya. Oke, ingat ya, harganya cuma 165.000 aja. Segera, cepet-cepetan. Siapa yang dapat duluan akan bisa dapat. Ya, ingat, tolong jangan menyembah barang ini. Enggak ya, ini hanya untuk membantu. Oke, Sora hari ini udah warawiri kesana sini. Sora jelasin dong hari ini temanya apa. Oke, temanya hari ini adalah kamu satu-satunya obat bagi gundah di hatinya. Wow, jadi ada seseorang yang sebenarnya lagi gundah dan gulana. Ya, jadinya kita mau lihat siapa sih yang merasa kamu cuma adalah obat bagi gundah gulana di hatinya? Oke, kita mau lanjutkan. Tadi Sora ambil minum dulu. Ya, kamu satu-satunya obat bagi gundah di hatinya. Siapakah orang ini? Ya, nah, jadi cukup dia aja yang gundah. Kamu jangan gundah karena kamu bisa pakai gelang dari beli di Sora. Ya, gelangnya namanya adalah Butterfly Soul Bracelet. Ya, jadi artinya adalah jiwa kupu-kupu. Ya, semoga jiwa kamu bereformasi, cantik, menarik. Ya, siapa sih yang gundah karena kamu? Ciri-cirinya. Yang pertama, orang ini sebenarnya orang yang sangat perasa. Ya, orang yang kedalaman rasanya itu bisa sangat dalam ya. Dan kalau Sora di sini ya, dalam kehidupan dia banyak sekali ombak-ombak kehidupan yang membuat hidupnya itu perasaan dia itu sering naik turun ya. Tapi sebenarnya dia itu punya perasaan sangat sayang sama kamu yang mendalam ya. Jadi ini juga mengindikasikan bisa saja kamu sama dia itu terkoneksi sebenarnya secara perasaan ya. Dan orang ini juga ada yang berenergi dari divine maskulin. Untuk umurnya sudah cukup berumur lah ya. Mungkin ada yang 40 ke atas kalau Sora lihat ya. Kalau nggak dapat umur, dapat perilakunya. Orang ini tuh ada yang beberapa jauh dari kamu ya. Jadi mungkin secara jarak itu dia ada yang beda kota, beda pulau, beda negara ya. Dan kalau Sora lihat di sini adalah orang yang hidupnya itu masih penuh dengan perencanaan. Dia merasa masih banyak hidupnya dia itu yang belum sampai ke tahap lanjutan. Artinya semua masih proses. Nah, di sini kalau Sora lihat orang ini juga bisa saja orang yang masih stalking kamu dan memperhatikan kamu diam-diam. Ya, karena secara energi dan perasaan memang masih punya energi ke kamu kalau Sora lihat di sini, ya. Dan ini di satu sisi ini juga bisa menggambarkan orang ini tuh punya dua sisi dalam keinginan diri. Mungkin ada yang pengen maju sama kamu, mungkin ada yang nggak yakin gitu ya. Yang berikutnya. Waduh. Langsung terlihat bahwa orang ini adalah orang yang mungkin pernah mengecewakan kamu. Ya, orang yang mungkin pernah melakukan hal-hal di belakang kamu tanpa kamu tahu, yang kamu bahkan gak kepikiran kalau ternyata dia bisa seperti itu. Bisa saja mungkin ada yang manipulasi, mungkin bisa saja ada yang bohong sama kamu. Ya, kalau Sora di sini, orang ini itu bisa sebenarnya pintar ya, tapi pintarnya itu bisa dia gunakan jadi sesuatu yang gak baik, yaitu licik ya.
Kalau Sora lihat ya. Jadi tergantung. Sebenarnya dia pinter sih, tapi kalau dia lakukan untuk yang negatif tuh jadinya licik. Nah, itu jadi seperti mencurangi kamu. Nah, kalau katanya mahal ini mencurangi, ya artinya orang ini punya histori memang berdua hati, bertiga hati, berlima hati dan sebagainya. Wow, orang yang sekarang banyak stres, orang yang banyak sekarang ketakutan, orang yang banyak ketekan sama banyak sekali pikiran. Orang ini secara mental sekarang kondisinya lagi tidak cukup baik ya. Kenapa tidak cukup baik? Kalau Sora di sini banyak hal yang menjadi pikirannya dia. Ya, bisa mungkin ada yang stres secara pikiran, merasa bersalah, ada yang insomnia, susah tidur, dan banyak beberapa yang mengalami ketakutan-ketakutan untuk menghadapi masa depan di dalam hidupnya dia. Banyak hal ya, ketakutan-ketakutan dia, ego dia juga ada di sana. Tapi kalau soal di sini banyak yang merasa bersalah. Ya, yang berikutnya. Sora lihat kamu atau dia telah sama-sama berjalan untuk menjauhi, ya, menjauhi situasi yang ada sekarang, ya. Karena kalau Sora lihat di sini situasi ada yang tidak begitu kondusif, makanya kalau Sora lihat di sini kamu juga menjauh. Bisa kamu yang menjauh atau dia menjauh, ya. Kalau Sora lihat di sini kamu kayak pingin move on, pingin transisi, pingin meninggalkan orang ini. Nah, satu-satunya salah satunya alasan dia juga semakin merasa bersalah karena ternyata kamu menjadi seseorang yang mungkin dalam tanda kutip itu meninggalkan dia, jadi dia itu ada rasa bersalah, ketakutan karena ditinggal dan sebagainya. Merasa bersalah sih kalau soal di sini. Tidak siap ditinggal, itu juga menjadi indikasi lain dia. Kita coba lihat ya tambahan ciri-cirinya ini yang Sora ambilnya sambil tutup mata ya. Apa sih ciri-ciri tambahannya dia? Kita coba ambil 3 dulu. 1, 2, dan 3. Oke. Wow, di sini ada gambar dari oval dan ada gambar dari cermin. Ya, kalau surat di sini ini bisa saja menunjukkan bentuk muka dia bisa saja agak oval ya bentuk mukanya. Nah, lalu di sini ada cermin. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa kamu punya sisi mirroring sama orang ini. Ada sisi mirroring sama orang ini, ya. Selain ada sisi mirroring dari orang ini, kamu ada hal-hal yang kamu mungkin sama dia mirip ya. Mungkin kesukaan kalian sama, hal-hal kebiasaan kalian sama, yang gak disuka sama, dan sebagainya. Tapi ini juga mengindikasikan kamu berdealing dengan orang yang cenderung narsis ya. Kalau sholat di sini ada yang narsis, merasa dirinya menarik, merasa dirinya oke gitu ya. Di sini ada warna pink. Nah, bisa saja dia memang suka warna pink ya. Atau di sini kalau Sora lihat ya, dia ini kalau perempuan dia suka make up ya. Dia suka make up. Dan kalau laki-laki pun dia tetap artinya dia memperhatikan penampilan dia ya, tetap kece ya, tetap skincarean lah bahasanya. Kalau Sora di sini bahasa cinta dia salah satunya adalah menerima atau memberi hadiah ya. Dia senang dikasih hadiah dan dia juga mungkin senang memberikan hadiah. Nah, kalau perempuan, dia senang memakai gaun biasanya. Senang pakai gaun, senang pakai rok, senang pakai bajunya agak girly, dan kemungkinan besar bajunya adalah agak panjang ya. Dia senang pakai baju-baju yang panjang. Nah, cowok juga sama. Dia ada potensi suka banget pakai baju-baju yang mungkin kayak lengan panjang bajunya, terus habis itu celana panjang. Nah, ini juga mengindikasikan ada warna orange. Bisa saja dia suka warna orange, suka makan buah orange atau buah jeruk atau yang warnanya oranye-oranye. Bisa saja dia menyukai bunga juga. Dan di sini ada ikan. Nah, ikan itu juga bisa perwakilan sebagai seafood. Nah, kalau makanan, bisa saja dia suka makanan ikan atau dia suka seafood. Makanan laut itu bisa. Atau memang dia juga punya binatang peliharaan ikan ya, atau binatang-binatang yang bisa kita temui di air. Nah, di sini juga ada pertanda bahwa bisa saja dia itu suka minum minuman yang panas, seperti teh atau kopi, tapi dia lebih suka yang panas. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Kenapa
setelah kamu tinggalkan dia kok merasa gundah. Ada apa? Kenapa dia merasa gundah? Kita coba ambil kartu ini. Sora mau lihat. Kenapa orang ini merasa gundah? Dia kehilangan seseorang yang sangat dia percaya, yang bisa membimbing dia, yang bisa membantu dia. Jadi, di sini ada sebuah perasaan kehilangan, ya, terhadap orang yang gini loh, dia mengkhianati kamu, tapi di satu sisi kamu sudah berusaha menjadi orang yang sangat bisa dia percaya, ya. Jadi, kalau surat di sini ada kesedihan adalah dia kehilangan orang yang dia percaya, ya, yaitu kamu. Dan di satu sisi dia merasa bersalah melalaikan kepercayaan yang sudah kamu berikan sama dia, ya. Artinya dia kehilangan kamu karena menggagalkan kepercayaan itu, kekecewaan di sana, dan suara hati itu tidak bisa dibohongi, ya. Dia merasa bersalah, kok kamu bisa-bisanya mencurangi orang yang percaya sama kamu 100%. Itu rasanya tuh kayak lebih sakit ya, gitu loh. Ibaratnya gitu. Kayak kamu buat jahat sama orang baik itu lebih susah daripada buat jahat sama orang jahat gitu kan ya, logikanya gitu kan. Dari segi perasaan itu yang dia rasakan, ya. Ada banyak suara-suara, ya. Dan kalau suara di sini dia kehilangan kamu kenapa gelisah, ya. Dia itu sebenarnya ngerasa ketakutan, ngerasa butuh kamu banget, tapi di satu sisi dia berusaha denial, berusaha berperang dengan diri dia sendiri kalau dia tuh sebenarnya nggak ngerasa kehilangan kamu. Dia berusaha denial, berusaha menolak itu, tapi kan semakin ditolak semakin gelisah ya, gitu loh. Orang hati kecil nggak bisa dibohongi, ya. Dan di satu sisi dia juga menyadari dia kehilangan seseorang yang sudah sangat sabar sama dia, ya. Dia tahu bahwa selama ini kamu tuh udah banyak bersabar menghadapi dia. Apapun, artinya gini loh, kalau surat di sini manipulasi atau kebohongan orang ini bisa saja bukan cerita pertama, bukan saja baru sebentar. Mungkin sudah kamu lama jalan sama dia, sudah berulang kali kamu memaklumi dia, gitu loh. Tapi kok masih juga seperti ini, gitu loh. Kalau surat di sini dia ada apa ya? Ada perasaan kayak nggak tenang gitu loh teman-teman, ya. Sahara, aku ngerasa dari tadi channeling energinya tuh nggak tenang, ya. Tuh. Orang yang gundah gulana karena dia mungkin belum minta maaf sama kamu. Di sini banyak banget yang mungkin menghindar begitu saja dan tidak minta maaf sama kamu. Jadi di sini ada energi dari perasaan merasa bersalah dan butuh minta maaf sama kamu. Dan mungkin kamu belum mengampuni dia atau memaafkan dia. Yang membuat energi itu jadi rasanya lebih berat ya. Teman-teman, kita ngomongin energi. Ya. Dan di sini dia itu seperti terkukung ya, tidak ada kebebasan. Dia tidak mengalami kebebasan dalam menjalani hari-hari. Terkukung dengan perasaan bersalah, terkukung dengan stres, ya, kenanya ke mental sama ke hati dan perasaan seperti nggak tenang. Ya. Dan dia tahu bahwa kamu selama ini menjadi seseorang yang sudah sangat banyak berfokus dan berpengaruh sama kesuksesan dia di dalam hidup. Mungkin di dalam kerjaan kamu juga udah bantu dia, kamu udah tolong dia, gitu. Jadi kayak apa ya? Sora tuh langsung tadi nangkepnya kata-kata di kepala Sora adalah kayak seperti air susu dibales air tuba. Kamu udah segitu baiknya sama dia, kok dia masih bisa kayak gitu ya, gitu loh. Itu yang semakin membuat energi di dia tuh berat, Sahara, ya. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Berpisah darimu membuat aku memahami arti sebuah ikatan jiwa. Tubuh terpisah jarak, namun jiwa terikat mati. Nah, kalau surat di sini, pisah dari kamu, itu malah membuat dia bisa memahami bahwa ada ikatan kamu sama dia. Memang mungkin secara tubuh kalian berjarak, kalian gak sama-sama, tapi secara jiwa sudah terikat. Secara jiwa udah terikat. Dan kalau udah terpisah baru tahu kan rasanya kalau ada yang namanya mengikat. Kini aku baru memahami kehilangan kamu ternyata sesakit ini. Ada rasa sakit dia kehilangan kamu. Ya. Kenapa kita lihat dia merasa sakit kehilangan kamu? Tuh kan. Kehilangan sumber kekuatan dia, kehilangan sumber kelembutan buat dia, kehilangan sumber benar-benar. Kamu tuh jadi orang yang sangat lembut,
sangat support dia, sangat sabar sama dia gitu ya. Kamu tuh kayak kasih semua energi hidup kamu, banyak yang kamu tuh bahkan kamu banyak yang Sora rasakan memberikan energi kamu lebih banyak untuk orang ini daripada untuk diri kamu sendiri. Untuk bantu dia misalnya, contoh, kamu memotong waktu tidur kamu untuk dengerin dia curhat atau untuk bantuin masalahnya dia misalnya, ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang mungkin kamu sampai meluangkan waktu kamu untuk keluarga atau istirahat jadi nggak ada karena kamu bantuin dia dan sebagainya. Jadi dia kehilangan sosok-sosok seperti itu. Sosok yang juga mengeluarkan banyak ide gitu loh. Masihkah ada impian dan masa depan untuk kita? Orang ini pesimis, ya. Pesimis kalau dia balik ke kamu, gitu loh. Ya masih ada nggak sih masa depan? Karena kamu benar-benar sudah berjalan dan menjauhi dia. Aku tidak pernah benar-benar siap kisah kita bertemu dengan kata usai. Jadi memang orang ini tuh nakal-nakal di luar gitu ya, bandel-bandel. Tapi sebenarnya dia tidak siap dengan segala konsekuensi kalau harus kehilangan kamu. Dia belum siap. Nggak siap teman-teman. Ya, Sahara. Baru aku sadari cintamu lebih dalam dari sekedar sebuah rasa. Cintamu adalah bentuk anugerah dari semesta. Jadi pas kamu nggak ada, cinta dan sayang kamu itu nggak ada lagi dalam hidupnya dia, dia baru merasakan bahwa rasanya anugerah tuh gimana. Kamu banyak nolong dia, menghujani dia, rela berkorban. Sekarang cuma bertemu dengan perasaan kehampaan, kekosongan. Aku memilih diam dulu. Biarkan aku fokus menyelesaikan segala perkara yang membebaniku. Jadi kalau orang ini sekarang masih berdiam diri, ya, dia sedang berfokus untuk menyelesaikan segala hal yang harus menjadi bebannya dia gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, ya, banyak beban. Salah satunya adalah dia mungkin harus menyelesaikan dengan pihak ketiga, kelima, ketujuh dulu dong, gitu loh, ya. Dan dia juga harus belajar yang namanya ikhlas, gitu loh, menerima. Ikhlas dan menerima berlapang dada kalau dia bisa kehilangan kamu, dan dia juga harus ikhlas dan menerima kalau anytime ya dia mau balik sama kamu, kamu belum tentu mau sama dia. Dia harus menerima konsekuensi dari perilaku dia. Jadi gini, dia pingin balik, tapi dia juga tahu kalau dia balik, kamu juga punya hak untuk tidak menerima dia gitu. Dan dia menerima nggak gitu loh kalau ditolak atau kamu nggak mau balikan sama dia. Aku masih ingin memperjuangkanmu, aku harap kamu mau bersabar dan memberi aku kesempatan. Dia pingin minta kesempatan. Pingin minta kesempatan untuk bisa memperbaiki sama kamu. Ya. Meski kita tidak berkomunikasi, aku tetap mengamati dan memperhatikanmu dari sini. Tadi selalu udah ngomongkan stalking, nih keluar kartunya. Ya, ini beda semua kartunya. Dia stalking kamu. Meskipun nggak komunikasi, dia masih pengen perjuangin dan masih berharap kamu mau memberikan dia kesempatan. Sora, orang ini mau berjuang apa untuk aku? Apakah orang ini benar-benar mau berjuang untuk kamu? Kita akan ambil satu kartu. Teman-teman, orang ini pengen berusaha sesegera mungkin ya, Sahara. Aku lihat di sini, Sora lihat dia pengen berusaha sesegera mungkin ya untuk melakukan pergerakan ke kamu, menunjukkan niat dia yang menggebu-gebu untuk kembali ke kamu. Jadi kalau Sora di sini, seseorang yang punya niatan yang kuat untuk segera ke kamu gitu loh. Kalau Sora di sini ada niatan mendalam yang kuat, pergerakan, ya, ada pergerakan. Jadi gini, dia berusaha secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, dan dia akan ke kamu. Kalau Sora di sini yang dari luar kota sedang mengusahakan untuk bisa ketemu dengan kamu, ya, gitu loh. Karena dia tahu dia harus memperjuangkan kamu. Ya sudah terlalu banyak hal berharga yang dia kehilangan kalau dia kehilangan kamu. Kalau sholat di sini, ini seseorang yang sedang banyak merenung juga. Apa sih yang mesti dia perbaikin? Apa sih yang mesti dia jalankan gitu loh. Jadi orang yang ingin bergerak segera mungkin, tapi dia juga menyadari banyak hal dari dalam diri dia secara value itu yang mesti diperbaikin. Ya, karena begitu banyak perbedaan di antara kalian, dia pun harus banyak merenungi berubah untuk yang lebih baik. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ada niatan gitu loh untuk bergerak segera. Kalau kalian jalani apa yang mungkin terjadi ke depan sama kamu dan dia. Sorry.
Sora ngeliat di sini ada energi dari pergerakan, ada energi dari sebuah mempertahankan. Ya, karena di satu sisi kalau Sora keduanya itu sama-sama kayak menganggap ini tuh tidak bisa di let go begitu saja. Karena sudah terlalu banyak waktu, sudah terlalu banyak tenaga, sudah terlalu banyak investasi hati dan perasaan yang ada. Ya. Jadi kalau Sora di sini ada suatu ketergantungan dan ada satu usaha untuk mempertahankan. Itu yang Sora lihat. Ya. Jadi ini hanya tinggal menunggu waktu buat ke depan bisa sama-sama. Aku rajin mendoakanmu agar jangan berhenti mencintaiku sedalam itu. Dia masih mendoakan kamu. Ya, supaya kamu masih mencintai dia dan tidak melupakan dia. Permohonanku badai ini segera berlalu biar aku bisa bersamamu lagi, itu kan? Sekarang adanya godaan orang ketiga, orang kelima, orang ketujuh, dan masalah-masalah yang sedang dia hadapi termasuk diri dia sendiri. Dia merasa itu adalah sebuah badai yang dia berharap akan segera bisa berlalu untuk bisa ada sebuah pertemuan dengan kamu. Itu sih kalau yang Sora lihat. Ya. Sora terus ada pergerakannya kapan Sora? Selalu kan ditanyakan tentang perihal pergerakan ya. Bentar ya, tadi itu aku cari-cari dulu. Di sini ada kartu yang berisi tanggal 1 sampai 31 ya. Ini bisa berarti tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal kalian jadian, tanggal kalian kemungkinan besar dia akan menghubungi kamu lagi ya atau mencari kamu. Atau bisa juga ini nomor-nomor yang berarti sesuatu untuk kalian ya. Yang pertama ada nomor berapa? Ini nempel. Bentar ya. 10 7 nih 10 7 11. Wow, kok nempel-nempel ya. 3. Sora akan ambil satu nomor lagi. 12. Menarik. 1 tambah 2 juga tetap 3 loh ya. Jadi angka 3-nya nih kencang ya. Itu kira-kira untuk masalah perihal tanggal. Untuk astrologi sebenarnya boleh dikatakan semua elemen ada. Semua ada. Ini Sora nggak bisa ngomong, ini semua ada. Kalaupun mau dicari yang paling kuat Leo, ya cuman itu. Yang lainnya semua astrologinya ada. Yang paling kuat Leo. Kita coba untuk alfabetnya. P, F, Y, T, S, X, I, Y, J, I, W, C, L, O, Q, dikit lagi ya, dan ada Z. Dicek ya nama-nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Dan yang pengen personal reading atau yang pingin beli ya, ini tadi jangan lupa yang mau beli untuk bracelet butterfly soul bracelet ya, gelang jiwa kupu-kupunya Sora, silahkan linknya ada di bawah ya, tinggal diklik aja, nanti terhubung dengan telegramnya Sora. Oke. Dan sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sarah, I love you as always, bye bye.